Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Alhamdulillah, tentu sepantasnya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pertama dipertemukan di tempat yang sangat mulia. Saya mengulang kembali, tempat yang paling mulia, masjid. Ahabbul biladi ilallah al-masajid. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Ditambah lagi dengan insyaallah majelis ilmu. Berbicara tentang majelis ilmu, tentu apapun yang berhubungan dengan ilmu pasti mulia. Di mana saja ada tempat, di situ ada ilmu, berarti tempat itu paling mulia. Siapapun orang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu dijamin mulia. Itu mesti diyakini, itu ya, keyakinan yang tanpa keraguan sedikit pun juga, bahwa tempat yang paling mulia di mana ada majelis ilmu. Orang yang paling mulia yang berusaha untuk berilmu. Walaupun ulama ya menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah ilmu syariah, ilmu agama, ilmu yang mengantar pelakunya tahu diri kewajibannya kepada Allah. Itu ilmu itu ilmu yang dimaksud, bukan sembarang ilmu. Kemudian saya kasih motivasi dulu ya, tahu berita gembira untuk pesantren kita yang patut kita syukuri, sekaligus kita ya berbenah diri untuk ke depan bagaimana pesantren kita ini lebih maju. Itu hari yang lalu saya ikut wisuda Hafizul Quran salah satu santri kita di hotel apa itu Jolin ya, hotel Jolin di Makassar Pengayoman. Alhamdulillah santri kita terbaik ya, di antara semua pesantren yang mengutus santrinya menjadi tahfiz Quran, Lapai terbaiknya. Hanya Lapai yang mampu duduk 30 juz satu kali, walaupun yang lain juga ada yang 4 kali tembus tapi tidak mampu tasbih satu kali duduk. Lapai itu alhamdulillah, dan itu dicapai oleh anaknya Ustaz Fatiar, luar biasa. Dan saya langsung mengikuti tesnya, dan saya termasuk diminta untuk mentes juga beberapa ayat. Saya cukup ya terharu ya, mengagumi metode penghafal karena itu sapuan itu disebutkan mana saja ayatnya dia akan sambung ya. Mau dari belakang, mau dari bawah, mau baris ke mana, mau halaman ke berapa, itu dia sambung ya. Dan kalau disuruh sebut akhir ayatnya dari satu halaman, itu akhir ayat saja dia jawab. Misalnya Basir, Ali, Kadir, dia jawab semua. Dan saya lihat sendiri ya. Dan termasuk saya mentes 2 ayat. Dan saya diminta oleh Ustaz Majazi untuk ikut juga mentes. Dan saya tes salah satu ayat.
Dia ngomong seperti itu, no? Teman guru-guru. Ada yang itu dan no? Mana itu dia? Main juga terus. Oke. Lama aja deh. Saya sebutkan satu ayat. Bilang saya minta dibaca ayat selanjutnya yang saya baca. Baca surah Muhammad. Ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tadabbur Quran. Baca salah satu ayatnya. Jadi saya mulai, afala yatadabbaruna Al-Quran. Wah, itu dia baca beberapa ayat sesudahnya langsung. Saya bilang ini memang kalau tidak lancar tidak bisa ya. Sudah dia baca itu disebutkan lagi. Coba berapa ayat dalam halaman itu disebutkan ayatnya. 7 ayat. Sebutkan ayat terakhirnya semua. Sebutkan semua. Yang bapak yang Sampun tadi baca ini baris keberapa disebut, halaman keberapa disebut, juz keberapa, semua dijawab. Masya Allah, luar biasa ya. Itu kader kita untuk dipersiapkan kembali untuk membina anak-anak kita. Jadi dilorongui mudah-mudahan ke depan tahfiz kita, karena ini kader kita ya, kita akan manfaatkan di sini kurang lebih 2 tahun lagi. Masalahnya kita mesti jaga, apalagi kita mesti jaga, karena kalau dibiarkan di dalam itu bisa habis. Itu luar biasa apa yang dicapai oleh santri kita, dan insya Allah saya untuk angkatan kedua saya masukkan lagi 2 orang ya, 2 orang mudah-mudahan bisa. Jadi dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau dibilang menghafal bukan cerita ya, betul-betul dihafal, tersimpan di otaknya itu 30 juz. Ya, kita doakan ya. Kemudian untuk pengajian kita ini ya tidak banyak yang saya mau jelaskan ya. Hanya saya mau ya perkuat kembali apa yang komitmen kita untuk khatam Quran minimal 1 kali 1 bulan. Jadi tanggal berapa dulu kita pertemuan? 12. Ya, 12. Sekarang tanggal? Iya. Alhamdulillah hanya 4 kuliah yang sempat sampai. Ya, hanya 4 yang sempat sampai khatam Qurannya. Iya, hanya 4 orang, dan saya sebenarnya masih menunggu ini karena yang banyak merespon ini dari kaum-kaum ibu, dari kaum-kaum bapak hanya beberapa orang ya. Justru yang guru-guru pondok saya lihat yang tinggal di pondok, karena yang semangat Pak Amal, Pak Haris, siapa yang dari luar, Pak Amir. Ya, kalau di kampus untuk Musadik, Musasawan belum kita respon. Siapa yang ahli matematika? Saya mau dulu bicara sedikit saja. Jangan sampai ibu-ibu bapak membaca itu hadis mangkara harfan min kitabillah sekedar kita baca. Tidak pernah kita renungkan sejauh mana maksudnya sebenarnya itu ya. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya membaca ayat itu kita berdagang dengan Allah itu. Kita berdagang dengan Allah. Jadi kita membaca Quran itu kita penjual. Allah yang beli apa yang kita baca. Ibu buka surah supaya lebih baik. Ibu buka surah Fatir ayat 29 30. Coba dibuka ayatnya. Surah Fatir ayat 29 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sudah dapat?
Surah Al-Ankabut 29:30. Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Coba dihayati baik-baik ayat ini. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah. Dan minta santri anak jangan jalan-jalan. Orang ini duduk. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah. Yang mana yang disebut kitab Allah? Al-Quran. Wa aqamas shalah, melaksanakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Sirra wa alaniyah, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Apa judul ayat itu? Coba dilihat. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak mungkin rugi. Jadi mau perdagangan yang tidak ada ruginya, baca Quran. Tidak ada ruginya itu baca Quran. Disebut oleh Allah perdagangan yang tidak mungkin rugi. Untung terus. Setiap hurufnya kita baca untung terus. Tidak ada ruginya. Kenapa disebut di sini perdagangan? Ya karena kalau kita membaca ayat, Allah beli itu. Ada nilai Allah Ta'ala. Allah beli dengan syurga. Jadi membaca ayat itu Allah beli dengan syurga. Jadi kita penjual, Allah yang beli. Kita yang membaca, Allah yang balas. Coba dilihat itu. Nah sekarang saya mau mengajak dulu berpikir. Coba dihayati. Siapa tadi yang bagus matematikanya? Bersebola. Coba dihitung bersebola. Dalam Al-Quran berapa huruf? Berapa huruf dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Hurufnya, jauh sampai dulu. Ayatnya kan gampang ya. Hurufnya dulu. Berapa huruf dalam Al-Quran? Berapa? Salah Pak, salah. Bukan ribu, bukan. 28. Enggak, hurufnya. Berapa hurufnya? 30 juz berapa hurufnya? Tidak pernah dihitung. Nah, disinilah sebenarnya kita lemah. Kenapa lemah membaca? Karena memang tidak pernah kita paham berapa hurufnya itu Quran. Ya, makanya diajak untuk khatam. Tapi masya Allah, masuk itu dokter hikmah itu. Jadi ada 2 hikmah itu di melapor itu ya. Dokter hikmah itu satu itu ya. Berapa hurufnya? Ada yang tahu? Pernah kita hitung. Menurut Imam Syafi'i, huruf dalam Al-Quran itu 30 juz itu adalah 1.027.000. 1.027.000. Itu menurut Imam Syafi'i. Jangan dulu hitung ayatnya, gampang itu ayatnya dihitung ya. Ya, 1.027.000 huruf dalam Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Baqarah berapa hurufnya surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah itu 286 ayat. Kata-katanya 6.321. Hurufnya berapa? Nanti kita lihat apa yang kita inginkan dengan mengetahui ini. Berapa hurufnya surah Al-Baqarah? Bapak-bapak, ibu-ibu, gampang sekali kita. Ada Ustaz Gogol di sini ya, tanya.
Tanya Ustaz Khalid, berapa surah Al-Baqarah? Oh kami, surah Al-Baqarah itu hurufnya 25.000. Ya itu dulu, surah Al-Baqarah 25.000. Apa yang kita inginkan untuk tahu jumlahnya di sini? Kembali kepada ayat hadis tadi. Coba ibu. Mangkara harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Siapa yang membaca satu juz satu hari? Surah Al-Baqarah satu juz saja, rata-rata saya lihat satu juz ya. Kalau Dokter Hikmah 2 hari satu juz ya, dimaklumi beliau itu sangat sibuk ya. Tapi ada di antara kita Masya Allah ya, sampai 10 juz satu hari. Saya tanya dulu Ibu Mukarramah membaca 20 halaman satu hari. Sebelum kita masuk di sini berapa halaman kita baca satu hari? Tidak terkontrol. Ya, apa maksudnya di sini, tolong dipahami. Nanti ada yang mengatakan, untuk apa ini? Untuk apa ada begini? Kita juga bisa sendiri. Kita paham, bapak-bapak. Agama itu tidak mungkin kita bisa melaksanakan agama dengan baik kalau mau jalan sendiri. Tidak mungkin. Percaya saja, Pak. Percaya itu omong kosong, itu orang mau beragama jalan sendiri tidak bisa. Ya. Mau kualitas agama, kepribadian kita, bagaimana meningkatkan kepribadian, butuh jamaah, pada bisa. Ini selama 1 bulan, kalau saya mau tanya yang tidak masuk di sini, berapa yang kita baca 1 bulan ini? Tidak terkontrol. Berapa yang kita baca? Tidak. Jujur saja, yang tidak masuk di sini, berapa yang kita baca? Untuk kalau ada yang kita baca. Kemudian saya dan agama paling tidak setuju dengan kalau ada orang mengatakan, ya tidak usah kan, itu urusan dia. Mau mengaji itu urusan dia, tidak mau mengaji urusan dia. Ya untuk apa ada nasihat? Untuk apa ada nasihat kalau begitu? Ya. Untuk apa ada nasihat kalau tidak saling mendorong? Tahu itu hadis? Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa. Lanjut. Zikri. Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Siapa yang tidak punya kepedulian terhadap sesamanya muslim, tidak juga disebut muslim yang benar. Ada masa kita saling peduli. Jadi aja kalau makanan, mana pengen kasih pakro namu, ya nanti dibahasa. Ya kan dalam ayat juga salah satu tanda-tanda penghuni surga kalau kita bisa sama-sama. Kita ini yang begini bisa sama-sama masuk surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum alhaqna bihim. Ya, orang-orang beriman dan yang beriman bersamanya itu kita akan masuk sama-sama ke surga. Tidak mau kita seperti itu ya, sama-sama masuk surga. Jangan sampai kita terlempar keluar. Ya. Kalau itu biasa orang mengada, ya mau dekuat ngaji, ya, mau dekuat kafala. Ya, ia pada kopak di surga, mau madoi-doi dak di surga. Pada kulima ngaji, kulima kafala. Madoi-doi dak di surga. Itu dah sing madoi-doi biasa potong biru tak dempel laut. Jangan kita remehkan. Mari kita jadikan ya pertemuan ini, pengajian ini untuk saling menguatkan. Ya, agama mengharapkan kita ada hidup berjamaah, hidup nasihat menasihati. Saya rasakan, saya secara pribadi, sebelum saya masuk di grupnya Ustaz Muzakir, karena di situ Masya Allah sudah berjalan hampir setengah tahun dan itu terkontrol ya. Jadi begitu ada yang tidak melapor satu hari, diingatkan beliau ya, kemana ini tidak melapor, apa saja tahu. Jadi betul-betul terkontrol. Alhamdulillah, hampir setiap anggota itu paling tidak 2 kali khatam 1 bulan. Kenapa? Kenapa kita sungguh-sungguh di sini?
Ya, jangan sampai kita mengatakannya. Namun di tengah ngaji gaji semua masih banyak amal yang lain. Pahamkah kita? Masih adakah amal yang lebih baik daripada membaca Quran? Ini membaca Quran itu pabrik amal raksasa ini. Tidak ada lagi amal yang paling dijamin pahalanya lebih besar daripada membaca Quran. Coba lihat tadi, mangkara harfan, siapa yang membaca satu ayat, itu satu kebaikan dibalas 10 pahala. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf. Jadi alif lam mim saja dibaca itu 3 kebaikan. Pahalanya berapa? 30 pahala. Kalau membaca surah Al-Baqarah 25.000 huruf kali 10 pahala. Berapa jumlahnya? Coba dikali Mas Ibu. 25.000 kali 10 pahala berapa? Berapa jumlahnya? Berapa pahalanya? 250.000 pahala membaca surah Al-Baqarah. Dan terkadang kita membaca surah Al-Baqarah mengulang-ulang itu dalam satu hari. Kemudian dari itu apa yang jaminannya itu 10 pahala. Tapi ayat mengatakan siapa yang melakukan satu kebaikan itu dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat per satu kebaikan. Jadi kalau berapa tadi? 250.000 kali 700, coba dihitung. 250.000 kali 700, berapa pahala bisa kita dapat? Cuma kadang kita mungkin tidak pernah menghayati ini hadis. Apa sebenarnya ini hadis ini? Satu huruf, satu kebaikan, dibalas 10 pahala. Tapi tidak pernah kita menghitung-hitung berapa ayat yang kita baca satu hari. Bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya semangat membaca Quran. Tinggal bagaimana kita berangkat dari niat yang ikhlas. Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Karena kalau didasari dengan ikhlas, yang baca surah Al-Baqarah satu hari, hitung 250.000 kali 700, berapa jumlahnya? 175 juta. 175 juta kali 1 juta, 27.000 huruf dalam Al-Quran. Berapa triliun yang kita dapat kalau satu kali tamat? Berapa triliun pahala? Coba kita. Ya, tidak bisa dihitung. Ya, berapa tadi Bang? Jumlahnya surah huruf pahalanya? Ya, kali 10 kali 700 lemon lagi. Masih maukah kita mengatakan ada pahala melebihi membaca Quran? Persoalannya kita lemah keyakinan kita. Kadang kita meremehkan ini ayat. Maka saya berpikir tidak, saya mesti gerakkan saya sendiri dan antum semua, bahwa di antara semua perjuangan kita untuk mendapatkan pahala yang kita lepas dari Quran. Kenapa? Saya mau mengajak renungkan itu ayat. Fa'amman khaffat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa maksudnya ini ayat? Ternyata orang yang masuk surga itu bukan tidak ada dosanya, bukan berarti tidak ada salahnya, tidak ada kejelekannya, tapi lebih banyak kebaikannya. Sebaliknya, orang yang masuk neraka itu bukan tidak ada kebaikannya, banyak, tetapi lebih banyak dosanya.
Itu artinya di mana ada celah-celah untuk mendapatkan pahala, mari kita berlomba. Dan memang seperti itu dalam Al-Quran. Bukan sekedar ditanggapi kalau ada begini. Memang Al-Quran mengatakan falyatanafasil mutanafisun. Di sini semestinya kita bersaing. Jangan cuma kita bersaing dalam hal yang lain, apalagi dalam penampilan. Coba kita bersaing dalam pahala, bersaing dalam membaca Quran. Alhamdulillah saya 1 bulan ini mulai muncul semangat ya. Yang awalnya 1 juz bisa 2 juz, yang awalnya 3 juz bisa 10 juz, bahkan pernah 1 kali 20 juz. Itu karena semangat. Dan alhamdulillah tamat 7 kali 1 bulan. Sebelum dikontrol begini kira-kira berapa kali tamat? Ini yang tamat 7 kali. Sebelum kita masuk di grup ini berapa kali? Memang biasa tamat. Alhamdulillah. Tapi kita ini jadi mari guru-guru ya. Nah, jadi jangan kita beralasan ya, karena kesibukan. Bicara tentang kesibukan. Ya, kalau bicara tentang kesibukan, siapa yang lebih sibuk daripada contohlah Imam Syafi'i? Kalau kita bicara tentang kesibukan, siapa yang lebih sibuk daripada Imam Syafi'i? Tidak mungkin kita bisa menyamai kesibukannya. Ya, Imam Syafi'i membaca, menamatkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan, di bulan Ramadan. Di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi kita mengatakan sibuk, kira-kira masih menganggap kita lebih sibuk daripada mereka. Ya, sahabat masih kita mengatakan lebih sibuk. Siapa yang lebih sibuk daripada sahabat? Sahabat itu semua, kalau dia pedagang, dia ahli Quran. Kalau dia petani, petani ahli Quran. Para sahabat itu peternak, ahli Quran juga. Ikut semua Quran ya. Nah kita mencoba seperti itu ya. Waktu saya ketemu dengan Dr. Hikmah, beliau bilang, tolong kasih nasihat. Jangan sampai habis waktu kita ini hanya urus ini saja, ini urus itu, tidak bisa membaca Quran. Saya betul Bu ya. Masuk di grup, ada grup kita di LP masuk di situ. Minimal 1 lembar satu hari. Dia katakan insyaallah siap dengan suaminya. Daripada habis umur kita di sini. HP, habiskan waktu di HP. Terkadang 1 jam itu tidak tahu berapa jam kita di depan HP. Tapi jarang pernah kita merenungkan dan merasa takut bahwa 1 halaman pun tidak kita baca 1 hari. Itu kelalaian yang luar biasa. Sementara Allah bersumpah wal asr. Di semana-mana innal insana lafi khusr. Tidak ada orang, pokoknya semua orang pasti rugi. Siapa saja yang tidak rugi? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Apa yang dimaksud amal saleh? Membaca Quran itu amal saleh. Wa tawassaw bil haq. Ya kalau kita mengatakan, ya kenapa kamu mesti urus sendiri? Urus orang, dia juga bisa mengaji. Ya kenapa mesti dikontrak? Apa gunanya di wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haq? Apa paling maknanya itu wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haq? Kalau bukan saling mengingatkan, saling menasihati, saling jadi saya tidak masuk akal itu kalau dinasihati oleh mengatakan tidak usah, itu kan haknya dia. Kalau dia mengaji itu dia dapat sendiri, kalau tidak itu kan ya lalu apa maknanya ini wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq? Kalau bukan untuk saling mengingatkan, saling menasihati. Saya mengingatkan sebenarnya ya, saya sebagai pelaksana mana di tempat ini dan ketua yayasan kita sebagai orang tua kita dan semua guru-guru kita, semua karyawan kita, semua orang yang berpikir untuk kemajuan pesantren kita, pegang Quran masing-masing. Baca Quran, paling tidak kita jadikan apa misalnya motto, tidak ada hari tanpa Quran meskipun 1 lembar. Kalau tidak begitu cara berpikir kita, habis umur kita hanya dihabiskan oleh HP, oleh waktu yang lain. Unau hakka ittibai. Kita berusaha mengikuti petunjuknya sebenar-benar, tidak memilih-milih bahwa yang kita ikuti yang cocok pikiran kita, yang cocok nafsu kita, yang tidak cocok kita tinggalkan. Tidak.
Hakka ittibai, sebenar-benar mengikut, tidak memilih. Apalagi yuhilluna ma ahallallah, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, wa yuharrimuna ma harramallah, mengharamkan apa yang diharamkan. Barulah disebut dijamin la yadil wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi ternyata membaca itu baru pengamalan tingkat awal. Tingkatan kedua tadabbur, pahami. Nah sekarang saya baru mengajak Bapak Ibu membaca. Nanti kalau sudah lama ini, mari kita terjemahkan. Mari kita terjemahkan. Sesudah kita terjemahkan, mari kita tadabburi. Saya mengajak Bapak-bapak, karena ini bukan santri, gurunya santri. Jadi nanti di pengajian kita ini bagus kalau kita masing-masing baca, kita baca satu halaman, kita terjemahkan, dan ibu ambil satu ayat baru yang kita pahami, kita jelaskan sesuai kemampuan kita. Itu baru namanya cara untuk belajar. Karena kalau membaca saja semua orang bisa membaca. Ya, semua orang bisa membaca. Orang tua buta huruf, dia tidak bisa membaca bahasa Indonesia, bisa membaca Quran. Bukan cuma seperti jadi ditadaburi. Sesudah ditadaburi, belum kita puas, nanti kita mengatakan, bah, saya sudah paham betul ini ayat. Pokoknya misalnya ini ayat. Tingkatan berikutnya adalah berusaha mengamalkan. Itulah tingkatan tertinggi, berusaha mengamalkan. Dan itu yang disebut dalam ayat, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah. Orang yang mendengarkan baik-baik dan berusaha mengamalkannya, itulah yang disebut mendapat petunjuk. Jadi tingkatannya itu masih janji puas. Malam ini tajwidnya bagus, sudah 3 kali nih. Ya, tingkatan berikutnya kita terjemahkan. Sesudah kita terjemahkan, mari kita tadabburi. Ya, karena ayat memerintahkan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kita tidak merenungkan ini ayat, mentadabburi ayat, am ala qulubin, atau hati kita yang tertutup? Jangan-jangan kita puas beribadah tapi disebut oleh Allah hati yang tertutup, tidak mampu merenungkan itu ayat, tidak berusaha mengkaji itu ayat. Kemudian Allah mengatakan amala qulubin aqfaluha, atau hati kita yang tertutup. Coba kita raba diri kita masing-masing. Jangan sampai kita yang disebut ayat ini amala qulubin aqfaluha, tidak ada perhatian untuk tahu artinya, tidak ada perhatian untuk tadabbur itu Al-Quran. Nanti hati kita disebut aqfaluha, tertutup. Nauzubillah. Dan tingkatan terakhir adalah mengamalkan. Dan inilah yang menyelamatkan. Maka saya tutup dengan hadis. Saya ulang dulu hadis yang lalu bahwa ya, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajar. Siapa yang tidak membaca Quran, Nabi mengatakan pasti celaka. Makar al-Quran walam yatadabbar. Siapa yang membaca Quran tapi belum dia tadabburi, belum dia renungkan apa maknanya itu ayat, maka hajar, masih tetap diancam celaka. Mangkar al-Quran wa yatadabbar, sudah membaca dan sudah mentadabburi, merenungkan, paham maknanya, walam ya'mal, tapi tidak berusaha untuk mengamalkannya, maka hajar, tetap diancam celaka. Jadi gak dilepet dia nama celaka. Tiga-tiganya, baca, renungkan, amalkan, baru ada jaminan selamat. Kalau sekedar membaca, belum ada jaminan. Makanya jelas dalam hadis, pertama-tama nanti diadili di akhirat, sampai ditarik masuk neraka, dilemparkan, salah satu diantaranya adalah pembaca Quran. Ya, ditanya, udah diperlihatkan pahalanya itu membaca, luar biasa menggunung. Sebelum diserahkan ditanya, untuk apa kau baca Quran? Saya baca Quran karena engkau ya Allah. Allah mengatakan kazabta fabaliku, dusta.
Karatu liukala dua kali. Kau membaca hanya mau dikatakan pembaca Quran. Fasuhiba, malaikat ambil, tarik, lemparkan masuk neraka. Berarti tidak cukup dengan membaca. Mau direnungkan dan mau diamalkan. Itulah usaha kita sedikit-sedikit. Ya. Jadi ajak tetap pahoso, bah. Berarti disuruh membaca itu sedih sebituan. Ya tak boleh. Papa kuntar orang jadi, Pak kuntar. Yang penting lo doa supaya sehat mungkin, narimo di kesempatan Allah Taala untuk bisa sama-sama belajar seperti ini. Masih ada ibu-ibu yang belum punya Quran? Coba. Bapak-bapak sudah punya Quran semua? Masih banyak Quran, Pak. Ya, masih banyak Quran. Saya kira itu motivasi dan insya Allah saya lihat di sini yang terdaftar sudah ada 26 orang. Walaupun yang tamat bulan ini dari dulu sampai sekarang baru berapa orang? Baru 4 orang. Ya. Dan ada satu di antaranya 7 kali tamat bulan ini. Kalau saya 1 kali, 2 kali, alhamdulillah. Target saya per hari itu 3 juz. Setiap hari 3 juz. Jadi apapun saya sudah berusaha dimanapun saya berada dalam bepergian pun, ya kalau saya misalnya ke Makassar, yang jelasnya 3 juz satu hari. Sudah jadi komitmen itu, jadi tidak pernah kurang, cuma bertambah. Kalau kurangnya tidak. Kalau tambah sampai 4-5 insya Allah. Tapi karena kalau tidak kita target seperti itu, tidak bisa kita jalan. Yakin saja. Apalagi kalau merasa tidak perlu dikontrol. Untuk apa dikontrol? Untuk apa masuk di grup? Sendiri juga bisa. Rasakan apa peningkatan kita selama 1 bulan. Coba jujur makin. Aja nari dulu tersedia itu. Kuya sirwatu rasanta kada. May benar sih kasih grup. Ya, may benar kasih di korengan dan oleh mutot. Apa sekarang peningkatan 1 bulan ada? Yakinkan. Kalaupun tambah 1 kali, jadi tidak, karena memang agama ini tidak bisa jalan sendiri. Tidak mungkin Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu mengatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang rajin beribadah, yang rajin kebaikan, yang rajin pahala. Di situ kau sama-sama. Nanti akan terangkat itu kualitas keimanan kita. Kalau kita bersama, kalau mau jalan sendiri, saya yakin tidak bisa kalau jalan sendiri. Sehingga insya Allah saya tetap mengharapkan ya kita ini bersaing, waliyatanafassil mutanafisun, ya. Kita dengan niat bukan mencari nama. Saya masuk di grup karena mau juga tamat 2 ketiga. Tidak. Setiap kita mengaji berdoa Allahumma inni as'aluka al-ikhlas fil qaul. Saya mengaji karena Allah yang menilai, Allah yang akan memberi pahala, sehingga semangat kita terus untuk banyak mengaji. Jadi karena baru beberapa saya lihat dari bapak-bapak yang masuk, saya sangat mengharapkannya, terutama guru-guru yang ada di pondok, sesuai dengan pesan pendiri pesantren. Pendiri pesantren berpesan bahwa semua yang tinggal di pesantren berpikir untuk belajar dan meningkatkan ilmunya. Itu dipesan-pesankan dulu bahwa semua yang tinggal di pesantren, apakah itu guru, apakah itu warga, apakah itu siapa saja yang berada di pesantren, beliau mengatakan tingkatkan ilmu kita. Belajar, jangan pernah kita berhenti belajar. Ya, dan sekarang untuk belajar, masya Allah, malu kita kalau kita membaca sejarah umat-umat yang lalu. Ya, umat yang lalu belum ada HP seperti ini, belum lengkap seperti ini. Mereka belajar menjadi ilmuwan yang luar biasa. Kita sekarang HP sudah ada, apalagi alasan kita untuk tidak belajar? Apa alasan kita untuk tidak belajar? Ya, saya sebenarnya terus terang, saya juga tidak tahu berapa jumlah sebenarnya huruf Al-Baqarah. Nanti setelah mau ke sini jangan saya buka ayatnya. Jadi belajar itu masya Allah, manfaatkan ini untuk belajar, Pak. Ya ibu-ibu,
Saya kira lebih macan itu dari dia. Tinggal kita pentingnya ini saling mengingatkan, karena sekali lagi tidak akan ada kemajuan baik untuk diri kita, untuk masyarakat kita, apalagi untuk pesantren kita ini, kalau tidak ada nasihat menasihati di antara kita, saling memotivasi, memberi semangat, ya insya Allah baru turun berkah Allah. Saya kira itu dari saya. Doakan saya dan kita saling mendoakan sehat-sehat semua, kita jalankan aktivitas kita di pesantren kita, ya, dan ini perjuangan kita, surga kita di sini. Tidak berlebihan Ibu, tidak berlebihan kalau saya mengatakan surga kita di sini Bu ya. Kalau kita ikhlas, sudah di sini majelis ilmu, di sini majelis Quran, di sini majelis bagaimana kita berusaha mengamalkan. Lah apa lagi? Masih adakah tempat yang lebih mudah daripada tempat-tempat seperti ini? Dan sehingga kita juga siapapun yang terlibat, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang berapa kali? Ketiga kalinya. Kalau saya untuk kedua kalinya, Bapak Rakib Allah Taala Allah memberkati kita semua, dan tetap ibu-ibu, bapak-bapak, saya tunggu semangatnya untuk masuk di grup ini, untuk kita saling mengontrol ya. Jadi ibu yang belum masuk silakan masuk ya, silakan masuk aja. Tabas saya letak masih riamin kemakari masih kau sedih kusi halaman mi. Kita bukan mau menilai di sini, yang kita harapkan menilai itu Allah, dan hasilnya bukan hasilnya. Allah mau tanya berapa kali tamu, berapa, yang Allah mau tanya apa usaha kita, berusaha kita atau tidak, itu yang Allah tanya, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Persoalan nasibnya berapa kali tamat, berapa jukit, bukan itu yang ditanyakan oleh Allah di akhirat. Yang ditanyakan lima zalam tujahidu, kenapa tidak bersungguh-sungguh, lima zalam tamalu, kenapa tidak mau berbuat. Itu yang ditanyakan di akhirat, bukan hasilnya ya. Sehingga mudah kita semangat semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.